Pendidikan di Indonesia saat ini menekankan pendekatan saintifik, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan sampai perguruan tinggi. Hal ini terlihat jelas dalam dokumen kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini, yang lebih dikenal dengan kurikulum 2013. Pendekatan saintifik ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa di sini dimaksudkan dengan pembelajaran 100% dilakukan oleh siswa secara mandiri dan guru hanya menjadi fasilitator saja. Peningkatan kemampuan berpikir siswa ini melibatkan kemampuan tingkat tinggi atau HOTS. HOTS ini sendiri yaitu Higher Order Thinking Skill atau disebut juga berpikir tingkat tinggi. Mengembangkan karakter peserta didik di sini dimaksudkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan motivasi mengajar kepada guru. Student self concept ini akan membentuk segala sesuatu mengenai diri sendiri. Ketika siswa menunjukkan pribadi yang negatif, maka sekolah sebagai alat bantu dengan bantuan para guru, terutama guru pendidikan jasmani, akan berusaha membangun konsep diri siswa yang positif. Proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas menggunakan konsep pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Berikut ini merupakan 6 tujuan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Menumbuhkan atau meningkatkan intelektual peserta didik, terutama dalam bidang berpikir tingkat tinggi atau juga disebut HOTS. Membantu siswa dalam problem solving atau permasalahan secara sistematis. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide atau usulan-usulan yang ada di pikirannya. Untuk memunculkan dan mengembangkan nilai karakter pada siswa. Berikut ini adalah 5 langkah pendekatan saintifik melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, iya. Kita hari ini adalah tentang teknik bercerita. Apa anak-anak? Teknik bercerita. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang macam-macam bercerita ya. Ada cerita bercampur. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, menyimak, mendengar, dan melihat. Kompetensi yang dikembangkan yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua adalah menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang telah diamati. Adapun kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian dan aktivitas, serta wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat. Yang keempat adalah mengasosiasi atau mengolah informasi. Merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari kegiatan hasil mengumpulkan atau eksperimen, ataupun dari hasil kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif dan deduktif dalam menyimpulkan. Yang kelima adalah mengkomunikasikan.
Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau dengan media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.